2 minggu lalu Pak Ishak sampaikan, ya berturut-turut ya Pak Ishak sampaikan, itu saya ingat. Ini jadi cerita ya Pak Ishak kemarin kan dia 2 minggu berturut-turut sampaikan khotbah tentang dosa dan pertobatan. Betul ya? Dosa dan pertobatan. Bukan kebetulan kalau kita dengar 2 minggu itu tentang yang namanya dosa dan pertobatan. Ya, kenapa kita sudah ikut Tuhan tapi hidup kok masih sukar, masih sulit, masih susah? Ya, rupanya masih ada dosa yang belum diselesaikan. Ya, minggu lalu Pak Ishak juga sampaikan tentang pertobatan karena Tuhan itu lebih berkenan dengan yang namanya pertobatan. Ya, kalau gereja tidak menyuarakan tentang yang namanya pertobatan, itu gereja itu sudah kehilangan satu fungsi dalam fungsi gereja itu. Ya. Jadi pagi hari ini sharing saya, khotbah saya berbicara tentang bangun karakter, hancurkan dosa. Katakan sama-sama, bangun karakter, hancurkan dosa. Ya. Bangun karakter, hancurkan dosa. Ada kata bijak berkata gini, when wealth is lost, nothing lost. When health is lost, something lost. When character lost, all is lost. Kalau kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Kalau kesehatan hilang, pasti ada sesuatu yang hilang. Karena kesehatan itu mahal. Tapi karakter kalau sampai hilang, semua hilang. Karena karakter itu penting sekali. Perlu dijaga, perlu dibangun seumur hidup. Ya, ini kok tiba-tiba tegang semua. Dari ketawa tiba-tiba tegang semua. Karakter itu perlu dibangun seumur hidup. Karena karakter itu adalah buah yang kita bawa ke surga nanti. Kita pulang ke surga itu bawa istilahnya kayak bawa koper. Kita ketemu sama Bapa di surga. Yang dinantikan apa? Buah kita. Buah karakter kita. Itu yang dinantikan oleh Bapa di surga. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kecewa nggak ketika kita membeli sebuah buah? Ketika dibuka buah itu, dalamnya asam, busuk, dan pahit. Kira-kira kecewa nggak? Kecewa ya. Kecewa sekali kalau saya. Apalagi buah itu mahal. Kalau kita sudah beli buah itu, ternyata ketika dibuka, ternyata asam, busuk, dan pahit. Tuhan juga melihat, jangan sampai kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita hebat di mata dunia. Ternyata kehidupan kita di dalam ternyata berantakan, karakter kita berantakan. Ya, Tuhan sedih sekali. Jadi karakter itu penting sekali. Ya, ada amin? Karakter itu dibangun seumur hidup. Dan ketika kita pulang ke surga, nanti karakter itulah yang akan kita bawa. Karakter itu buah dinantikan oleh Bapa di surga. Di Alkitab ada salah satu tokoh. Ya, ada salah satu tokoh di Alkitab. Dia diberi karunia begitu banyak. Ya. Dia diberi karunia begitu banyak. Dia diberi kekelebihan, kekuatan begitu banyak. Dia dikhususkan oleh Tuhan. Tapi dia tidak mengkhususkan hidupnya. Dan di ending hidupnya, dia tidak mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Orang itu bernama Simpson. Bill Hybels itu berkata, salah satu pendiri gereja terbesar di Amerika, dia penulis buku, dia punya jemaat belasan ribu. Dia berkata gini, tentang 3K, karisma, karunia, dan karakter. Karisma itu sesuatu yang bisa membuat kita dari bawah naik menuju ke atas. Itu karisma. Kalau karunia itu sesuatu yang bisa membuat kita menikmati di saat kita ada di atas maupun di bawah. Itu karunia. Tapi kalau karakter itu sesuatu yang bisa menentukan, membuat orang ini tetap menjaga di saat dia ada di atas. Itu karakter. Jadi karakter itu penting sekali. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita buka nanti di Hakim-Hakim,
Itu ada orang yang diberi karunia begitu banyak, diberi kelebihan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dia dikhususkan oleh Tuhan. Ya, orang yang dikhususkan oleh Tuhan artinya dia orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tapi dia tidak mengkhususkan hidupnya. Dia tidak menjaga hidupnya. Dan di ending hidupnya, akhirnya apa? Dia tidak mencapai destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Orang itu yaitu apa? Simson. Bulan lalu kalau nggak salah, itu Bro Han pernah sampaikan tentang Simson ya. Simson itu dia menjaga bagian yang di luar. Di luar dia jaga. Dia jaga rambutnya, tapi dia jaga yang di dalam. Simson itu jaga rambutnya supaya tidak kena pisau cukur. Tapi dia tidak menjaga urapan dalam hidupnya. Urapan yang Tuhan taruh di hidupnya, dia tidak jaga. Dan di akhir hidupnya, Simson itu apa? Mati. Simson itu mata keranjang, ya, matanya keranjang. Kalau lihat cewek, apalagi yang bajunya merah-merah gini, dia udah mana tahan. Tahan. Kalau yang putih enggak lah ya, kalau putih udah holy ya. Kalau yang merah-merah gitu ya ada bunga-bunga sedikit, waduh udah mana tahan dah. Simson itu mata keranjang. Dia mata keranjang sampai akhirnya apa? Dia harus kehilangan matanya. Jadi cungkil matanya. Dan hidupnya dia muter-muter di situ aja, muter-muter terus. Sampai akhirnya apa? Dia kehilangan visi. Dia nggak tahu jalan, gelap. Nggak tahu jalan, jalan aja sampai dituntun, gelap. Sampai Alkitab berkata apa? Visinya Tuhan itu hilang dalam hidupnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ketika tidak ada orang yang melihat kita, bagaimana kehidupan kita? Nah, saya sekarang mau tanya dulu sebentar. Simson itu kekuatannya ada di mana Bapak Ibu? Rambut, bener. Sekolah minggunya dulu di mana? Lulus sekolah minggu pasti. Kumlot ya? Kumlot. Simson kekuatannya bukan di rambut. Simson kekuatannya karena roh Tuhan ada dalam hidupnya. Mau rambutnya mau cepak, pelontos, mau bros, kalau ada roh Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti kuat. Mau rambutnya panjang, mau keribu, mau di rebonding, mau rambutnya panjang sampai 1 meter, 2 meter. Kalau nggak ada roh Tuhan, nothing. Jadi Simson kekuatannya karena roh Tuhan ada di hidupnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, ketika tidak ada orang yang melihat hidup kita, ya, apakah kita tetap menjaga urapan Tuhan dalam hidup kita? Kita tetap menjaga destiny Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu nggak ujuk-ujuk kita lahir ini untuk memenuhi bumi, enggak loh. Pasti Tuhan taruh destiny dalam hidup kita. Ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah dan sempurna dan baik atas hidup kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna, seperti serupa dengan gambaran Allah. Jadi kita kalau lahir ke dunia ini, kita sudah mengalahkan saudara-saudara kita ini miliaran orang loh. Jadi kalau dibilang kita lebih dari pemenang ini, kita mengalahkan saudara-saudara kita ini. Ya, bisa sampai kita ini masuk ke rahim ibu kita dan dilahirkan. Berarti kita sudah mengalahkan miliaran saudara-saudara kita. Jadi Tuhan itu punya destiny atas hidup kita kalau kita sampai lahir. Setuju? Setuju ya? Sepakat ya? Nah, sekarang ketika orang tidak ada yang melihat hidup kita, gimana? Apakah kita ini tetap menjaga destiny, urapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Apakah kita sama seperti orang-orang di dunia sana yang tidak mengenal Tuhan? Cara berteman kita, cara pacaran kita, cara kerja kita, ya, cara berumah tangga kita, cara berkeluarga kita, gimana? Apakah sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Pertanyaannya itu cek sama diri kita masing-masing. Apakah kita sama serupa dengan dunia? Alkitab berkata, hendaklah kamu sama seperti Bapa di surga sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan hancur dengan semua ketamaan, ya, semua kebobrokannya. Dunia itu sedang hancur. Jadi ketika kita tidak ada orang yang melihat bagaimana hidup kita, apakah kita ini
tetap menjaga urapan itu. Cek diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Identitas kita ini adalah manusia roh. Kita ini adalah manusia roh. Kita manusia roh yang punya tubuh dan jiwa. Kita tinggal di bumi. Cuman kita tidak boleh duniawi. Gereja ini tempat kita latihan. Di sini ini kita tempat latihan. Bukan tempat kita untuk bersinar di gereja ini, bukan. Tempat kita bersinar itu di luar sana, bukan di dalam gereja ini. Banyak orang hanya mahir di kebaktian, tapi bodoh dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita ini kedapatan orang-orang yang ternyata cuman kita jago ibadah. Ternyata kita jago, nggak jago menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan serupa dengan dunia. Kalau hidup itu nggak jadi teladan yang baik, hidup itu akan jadi peringatan yang buruk bagi orang lain. Catat baik-baik, kalau hidup kita tidak jadi teladan yang baik, kita akan jadi peringatan yang buruk bagi orang lain. Orang Kristen yang sukanya main-main sama dosa, suka main-main sama dosa, itu urapannya pasti bocor. Loh kok bisa Pak? Loh iya memang. Karena kirbatnya itu masih pakai manusia lama. Kirbatnya itu belum pakai manusia yang baru. Loh Pak, dia kan sudah dibaptis Pak. Loh iya. Loh dia sudah baca Alkitab Pak, sehari 10 pasal. Nggak ada urusan. Loh Pak, dia rajin loh Pak ibadah di gereja Pak. Dari ibadah sekolah minggu, anak-anak remaja dia juga hadir, ibadah umum dewasa juga dia hadir, ibadah usia emas, kaum wanita juga dia datang selalu. Nggak ada urusan, nggak jaminan. Mau dia hadir duduk di gereja, kalau dia tidak menjaga karakter dalam hidupnya, nothing, percuma. Ya, nggak ada jaminan. Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 17 berkata apa? Coba tampilkan sebentar di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di dalam gereja ya, bukan di dalam pelayanan. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah apa? Made in God. Jadi dia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan orang yang di dalam gereja, bukan di dalam pelayanan, tapi di dalam Kristus. Banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara, mereka hidupnya lebih rohani daripada kita yang ada di dalam gereja. Kita yang ada di dalam gereja, hidupnya ternyata duniawi sekali. Sedangkan orang-orang yang di luar sana, hidupnya lebih rohani sama kita dibanding sama kita. Ironis banget ya. Orang yang hanya sekedar datang duduk di gereja, suka mendengarkan khotbah yang enak-enak didengar. Catat baik-baik, hidupnya tidak akan berubah. Umur boleh bertambah, usia boleh bertambah, semakin jenggotan, semakin tua, semakin gemuk, gak akan berubah. Rohnya tetap kerdil. Orang kalau rohnya kerdil itu pasti akan ditelan sama yang namanya singa ompong. Ya, orang yang rohnya kerdil itu ditelan sama singa ompong. Ya, orang kalau yang cuman duduk di gereja, makanya Pak Yusak setuju banget saya sama Pak Yusak. Dia sampaikan 2 minggu berturut-turut bagikan tentang ini korelasinya tentang pertobatan, tentang dosa dan pemulihan dan pertobatan. Jangan sampai kita sukanya mujizat, berkat segala macam bla bla bla, terobosan itu gampang. Tapi kita jangan melupakan esensi bahwa kita harus hidup kudus, menjauhi dosa. Hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan lebih berkenan itu. Orang yang sukanya cuma dengerin yang enak-enak, bukan yang perlu didengar, yang cuma enak didengar, hidupnya nggak akan pernah berubah. Catat baik-baik. Orang yang cuma duduk aja, duduk, denger, diem, ya,
di gereja, dengerin setiap hari bila perlu duduk diem dengerin khotbah bila perlu dari pendeta A, B, C, D, dia dengerin dari seluruh pendeta dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dia nggak mau di dalamnya nggak jaga urapan itu, karakternya nggak mau dibentuk, nggak mau diubah sama Tuhan, percuma, bocor urapan itu. Hidupnya cuman tua, tambah tua aja. Tapi nggak makin dewasa. Tanda orang dewasa itu bukan semakin tahu, tapi semakin taat. Itu tanda orang dewasa. Ya kita berdoa biar semua ke depan di antara kita semua ini, termasuk orang-orang yang taat. Bukan semakin orang yang semakin tahu, tapi semakin taat. Ya, saya ingat sekali. Saya itu dulu waktu awal-awal saya bertobat. Saya sukanya cari hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sukanya datang, cari hamba Tuhan, minta cuma sekedar cari urapannya dia, minta diurapin, minta didoakan, minta dinubuatin. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu yang datang di gereja kita dulu ya, datang ada yang dari Afrika itu ya datang. Saya ingat sekali ya, ini hamba Tuhan dari Afrika. Dia punya karunia profetik ya. Dia kenabian. Satu-satu itu datang dinubuatin satu-satu. Nah saya itu tipikal orang yang suka banget sama cari yang namanya nubuatan itu. Saya sama teman-teman saya itu ngantri. Terima. Saya cari nubuatan. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan angkat hidupmu. Tuhan akan berkati hidupmu. Tuhan akan bawa kamu menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan di atas bukan di bawah. Kamu akan terus naik dan tidak akan turun. Kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, saya senang kalau teman saya nih, ini bertobat kamu, ampuni semua masa lalumu, gini. Teman saya tuh begitu, dia dengar kata-kata nubuatan yang seperti itu, wah nggak enak, dia ngantri lagi. Sebentar bro, aku ngantri lagi ke belakang. Ngantri lagi dia, cari lagi. Nubuatannya apa ya? Cari yang pas di telinga dia. Dan saya lihat hidupnya sampai hari ini nggak berubah. Tambah umur, tambah tua. Memang maju, tambah tua. Tapi nggak makin dewasa. Hidupnya nggak pernah berubah. Hanya menuin aja di bangku gereja. Ada di gereja, sosoknya ada di gereja. Tapi hidupnya nggak pernah berubah. Nggak pernah berbuah. Sampai hari ini. Bahkan hidupnya ada beberapa yang sudah hilang. Nggak tahu kemana. Nggak jelas kemana. Orang brengsek, ya, orang yang brengsek dan bejat. Kalau itu dikasih ilmu, itu kan jadi orang apa? Orang yang brengsek dan berilmu. Ya. Orang kalau memang karakternya bejat, dia dikasih ilmu tingkat tinggi, akan jadi apa? Orang yang makin pinter, karakternya bejat. Orang yang dasarnya bejat, kalau nggak mau bertobat, ya dia tetap bejat. 4 tahun ya, saya dampingin para pecandu narkoba. Saya pelayanan di Semarang. Mendampingin orang-orang, jadi ministry saya itu ministry 3 ong. Saya mendampingi orang-orang yang punya karakter suka bohong, suka nyolong, doyan bengong. Itu saya dulu. Ditambah 2 ong, Bu. Rambutnya gondrong, giginya ompong kayak kongkong, Bu. Itu saya dampingin mereka 4 tahun, Bu. Nggak gampang itu dampingin mereka. Ketika orang tuanya bawa ke yayasan, kita dampingi, bawa ke gereja, kita layanin. Saya dampingin dia, baptis, saya tungguin dia, saya bawain baju gantinya. Apa yang kita bisa ajarin ke mereka? 1, bertobat. Karena mereka itu bolak-balik, keluar masuk rehab, keluar masuk penjara, hidupnya nggak berubah. Nggak pernah berubah. Karena mereka motivasinya hanya cuman sekedar berobat, bukan bertobat. Kita ajar mereka dengan kasih. Alkitab berkata, dengan kasih dan takut akan Tuhan, kesalahan diampuni. Dengan takut akan Tuhan, kesalahan diampuni. Jadi kita peluk mereka, kita dampingi mereka, kita ajar mereka supaya bertobat. Hidupnya hari ini mereka berubah dan bertobat. Banyak sekali orang-orang itu ya, orang-orang yang saya dampingi itu, 200 sekian, kurang lebih 4 tahun itu.
Saya dampingin hidup mereka. Hari ini banyak hidupnya yang sukses dan jadi hamba Tuhan. Ada juga yang relapse, masuk lagi ke penjara, ada lagi. Ada. Menikah bolak-balik ganti-ganti. Ganti-ganti pasangan berkali-kali. Jatuh bangun, sampai akhirnya masuk penjara. Digerebek di sebuah apartemen, kedapatan sama perempuan, ada narkobanya. Nah sekarang pertanyaan di dalam penjara itu, apakah dia bisa bertobat ketika dia keluar lagi? Bertobat nggak kira-kira? Kalau tidak diajar tentang takut akan Tuhan, mau penjara ditaruh di Alcatraz, tubuhnya hanya dibatasin di penjara. Tapi kalau batinnya dan rohnya tidak di penjara untuk takut akan Tuhan, sia-sia, percuma. Berapa kali tiba-tiba WA saya, bro, tolong kirimin uang buat beli sabun. Tolong kirimin saya, kulit saya budukan. Tolong kirimin saya sakit. Tolong kirimin saya, kaki saya diamputasi. Tolong kirimin saya, saldo saya tinggal 24.000. Tolong kalau ada sedikit berkat, transferin saya 76.000 supaya saya bisa tarik uang di ATM. Saya mau pergi berobat. Hari ini kakinya diamputasi. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ajar mereka bertobat untuk takut akan Tuhan, percuma Bapak Ibu Saudara. Mau diajar firman model gimana pun, kalau tidak dari dalam hatinya, bertobat itu pilihan. Tuhan itu bertobat itu kapan? Bukan besok, bukan nanti. Bertobat apa? Setiap hari. Hari ini. Kalau Tuhan mengetuk pintu hati kita, hari ini. Kalau Tuhan mengetuk hati kita, jangan keraskan hatimu. Bertobat kapan? Bukan besok. Nanti bukan. Hari ini. Kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan itu di Wahyu bilang, aku ada di muka pintu. Aku mengetuk pintu hatimu. Jadi artinya bertobat itu apa? Pilihan kita. Tinggal kita mau bertobat atau tidak. Kalau kita mau membuka hati kita, dia masuk. Pintu itu kalau ditutup, nggak akan ada orang bisa masuk. Anaknya Bro Edo nggak akan bisa masuk. Tapi kalau pintu itu dibuka, anaknya Bro Edo bisa keluar masuk. Nah pertanyaannya kalau pintu itu dikunci, Tuhan bisa masuk nggak? Nggak bisa. Atau pertanyaannya kalau di dalamnya ini berisik banget, bising. Tuhan ketika ngetuk pintu itu kira-kira denger nggak? Nggak denger ya? Nggak akan denger. Karena bising. Hati kita ini syarat. Penuh dengan semua. Bukan buah-buah roh itu bukan. Penuh dengan kebencian, amarah, dengki, sakit hati, pahit. Kalau hati kita itu penuh dengan itu. Ketika Tuhan ngetuk, nggak akan denger. Ya. Cuma kuncinya satu, ketika saya dampingin mereka, satu, kamu bertobat aja, takut akan Tuhan. Sudah, itu aja. Hidupmu pasti akan berubah. Ibarat mobil itu mereka ya, satu-satu itu ada yang dari Medan, Bu, ya, ada yang dari Medan. Jadi kalau saya ditanya, banyak kenal orang Batak, banyak banget, banyak sekali. Dari yang marganya, saya nggak usah sebut lah satu-satu. Istri saya itu saksinya tuh. Sampai hari ini hidup mereka juga berubah semua dan ada yang jadi hamba Tuhan. Ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar. Saya bawa berapa tahun yang lalu saya bawa dari Makassar. Saya bawa satu jiwa ini. Bawa ke Makassar. 2 atau 3 hari yang lalu dia datang ke yayasan tempat teman saya ini. Badannya kurus banget. Jadi kalau ibarat mobil ya. Ibarat mobil itu kalau rusak itu yang rusak mesinnya, nggak bisa kita cat, kita poles biar kelihatan baik, nggak bisa. Mobil itu kalau memang bobrok mesinnya, sudah rusak mesinnya, harusnya diapain? Perbaikin mesinnya. Bukan dipoles, dicat, ya, dimodif, ganti velgnya, ganti bannya, diceperin, ganti shockbreaker, ya, kasih lampu LED, kasih sound system yang jedak-jeduk gitu ya. Percuma, tetap nggak akan bisa jalan kemana-mana. Di situ aja terus. Mobil itu akan di situ, dongkrok di situ terus.
Karakter itu ibarat kayak mobil yang bannya bocor, bannya kempes. Kalau ban itu tidak diberesin, nggak diganti, itu nggak akan bisa kemana-mana. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kita ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut kepada Tuhan, tapi dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ada mata yang melihat kita. 24 jam, itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu siapa kita di tempat tersembunyi, itu takut akan Tuhan. Posisi enak ya. Takut akan Tuhan itu siapa kita di tempat gelap. Takut akan Tuhan itu kapanpun, dimanapun kita percaya bahwa siang malam ada mata yang tidak pernah tertidur, ngeliatin kita 24 jam. Ada dasarnya. Amsal berkata, di Amsal 9 ayat 17 dan 18. Alkitab berkata, air curian apa? Manis, dan roti yang dimakan dengan apa? Sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi apa? Bahwa di sana ada arwah-arwah. Upah dosa ialah apa? Itu loh, Alkitab berkata, ada arwah-arwah yang narik kita. Dosa itu nikmat nggak? Air curian ini manis. Saya minggu lalu, saya order salah satu barang. Saya soalnya nggak mau ngomong ya. Ini tiba-tiba aja nggak ada di persiapan saya nih. Saya ngomong ya, saya sampaikan. Saya order barang. Tiba-tiba teman saya ini salah kelebihan. Kasih barang. Kalau saya mau nikmatin seperti ini, air curian itu manis, saya bisa. Saya langsung bilang sama istri saya, ini salah hitung, kelebihan barang. Saya WA dia, tolong dirubah fakturnya, kamu kelebihan barang, kasih barang ke saya. Air curian itu manis, dosa itu nikmat, Bapak Ibu Saudara. Dosa bilang nikmat nggak? Nikmat. Tapi ujungnya apa? Maut. Jangan main-main sama dosa. Orang yang main-main sama dosa, hidupnya, urapannya pasti akan bocor. Semua dosa itu bisa ditengking, Bapak Ibu Saudara. Semua dosa bisa kita lawan, kita usir, kita tengking. Kecuali cuma satu, yaitu apa? Dosa perzinahan. Kita nggak bisa tengking. Semua dosa bisa kita lawan. Iblis bisa kita lawan. Cuma satu yang namanya dosa perzinahan, nggak bisa. Kita harus kabur. Lari. Harus lari. Yusuf aja lari yuk. Ya, Yusuf itu digoda, dia lari ya. Lari. Jadi tidak ada orang yang kebal sama yang namanya dosa perzinahan. Tidak ada orang yang kebal sama yang namanya dosa perzinahan. Orang yang paling kuat itu Simpson, jatuh sama apa? Di pangkuan apa? Delila. Orang yang paling berhikmat, Salomo, jatuhnya apa? Sama apa? Perempuan. Istrinya 300, selirnya 700. Wah itu kalau dikunjungin sehari satu aja ya. 3 tahun sekali saya bisa ketemu lagi sama istri saya itu. Ya. Setiap hari loh, padahal saya muter itu. Saya muter 3 tahun lagi ya. Bye-bye, 3 tahun lagi kamu ketemu sama saya. Ya, 3 tahun tuh. Muter. Orang yang paling berhikmat, ya jatuh sama yang namanya apa? Perzinahan. Orang hidupnya dalam hadirat Tuhan, Daud. Jatuhnya sama apa? Perzinahan. Kita mesti lari. Perzinahan itu nggak bisa ditengking. Kita mesti kabur. Yusuf aja kabur, jangan lagi itu Alek atau Ruben atau Yosafat. Kabur. Apalagi Pak Halim atau Hananto. Digoda. Pak Yusa kalau digoda tiap hari, kira-kira bisa jatuh nggak? Bisa juga. Kalau dia nggak kabur, bisa jatuh nggak? Pak, sini dong. Ih, najis. Pak, sini dong. Gratis. Haleluya.
Bisa itu, ya. Jadi yang namanya dosa perzinahan nggak usah kita lawan. Kita kabur. Yusuf itu ya dia nggak uji nyali itu. Uji kekuatan dia. Seberapa kekuatanku ya. Saya coba bertahan di sini. Digoda, aku bertahan di sini. Pokoknya aku nggak mau. Yusuf, enggak. Yusuf, enggak. Bukan gitu. Yusuf itu kabur. Bukan lari di tempat. Bukan lari sana sini teriak-teriak. Enggak, kabur dia. Bajunya lebih baik dia kehilangan bajunya. Daripada dia jatuh dalam dosa, kehilangan kekudusannya, kehilangan urapannya. Dia kabur. Itu Yusuf. Yusuf itu orang yang perawakannya dia manis, elok parasnya. Enggak sekuat dengan seperti Simson. Dia kecil badannya, tapi rohnya dia kuat. Simson itu badannya kuat, gede badannya. Gede badannya. Kayak Ruben badannya gede gitu ya. Kayak badannya gede. Kayak Pak Ishak itu badannya gede. Tapi rohnya kerdil. Orang yang rohnya kerdil itu kan dicaplok sama singa ompong tadi. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba buka sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Sup, sini. Sup, sini. Sup, sini. Adik kamu ganteng loh, sup. Ngaum-ngaum terus. Kalau rohnya kerdil, ditelan. Bukan digigit, tapi ditelan. Artinya singanya ompong. Singanya nggak punya gigi. Dilek, legender gitu ya. Ditelan. Ditelan hidup-hidup. Kabur. Jangan kompromi. Mesti kabur. Ya. Mesti kabur ya. Kayos ya. Kabur. Bukan kabur sana sini. Kabur. Keluar. Loh saya yakin ketika si Yusuf itu kabur. Saya yakin itu dia pasti secara daging itu pasti dia sakit banget menjerit. Di satu sisi dia kepingin enggak? Kepingin banget. Loh dia masih muda kok, bisa berahi enggak? Bisa. Tapi nyonyanya dulu kan yang berahi kan? Bukan dia yang berahi, nyonyanya dulu yang birahi sama dia. Yusuf itu ketika kabur, dagingnya itu berontak. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara, 1 tahun pertobatan saya ditelepon sama teman saya diajak ketemu. Di salah satu mall, itu ada food court-nya, saya diajak ketemu, di atasnya ada diskotiknya. Saya dibukain meja, dibukain table, disediain minuman, kasih rokok, kasih segala macam. Saya berusaha nahan di situ. Saya nggak kuat. Teman saya itu ya, tiba-tiba dia SMS. Waktu itu belum ada WA, dia SMS. SMS saya nggak tahu lah itu perempuan apa siapa, dia SMS, mungkin antek-anteknya dia SMS. Saya di sini, saya berdebar-debar tuh, saya udah nggak nyaman. Tiba-tiba dia panggil waiters. Dia panggil, dia minta pulpen sama kertas. Dia tulis nomor HP dia. Kasihin ke waiters ini. Mbak, tolong kasihin ke meja sana. Itu ada perempuan lagi duduk. Itu meja sana ada perempuan lagi duduk. Kasih ke mereka, ini nomor saya. Tolong minta nomor mereka berdua itu, minta nomornya kasih ke saya, nanti saya kasih duit. Itu ketika teman saya ngasih nomor itu, saya bilang ini, saya izin ya Jim, saya izin saya keluar sebentar, saya mau ke toilet. Saya pura-pura saya ke toilet. Di toilet itu saya jerit-jerit, saya teriak-teriak. Saya laki-laki, awal saya bertobat, saya masih punya, di dalam saya ini ada manusia lama saya yang harus saya tundukkan. Saya teriak-teriak. Saya confess, saya lihat kaca itu, saya sampai teriak-teriak. Tuhan memanggil kamu itu bukan melakukan yang cemar, tapi yang melakukan yang kudus. Saya liatin kaca itu. Kaca itu adalah teman saya yang paling jujur. Kalau saya senyum, dia pasti senyum. Kalau saya nangis, dia pasti nangis. Saya bentak dia, kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Itu saya tiba-tiba ya, saya dapat kekuatan di dalam saya. Saya pelan-pelan, saya
bayar, saya keluarin dompet, saya bayar bill saya, makanan saya nggak saya makan, saya bayar. Mbak, ini bill saya bayar. Saya pulang, saya kabur ke rumah. Kabur saya. Saya tahu kalau saya duduk di situ, jatuh pasti saya. Pasti saya akan ke diskotik, lanjut kemana, muter, balik lagi. Saya pasti akan jatuh. Itu Dr. Ed Cole ya, tokoh pria sejati, dia pernah ngajar. Urapan setahun hancur oleh kenikmatan sesaat. Dia tulis buku, urapan setahun hancur oleh kenikmatan sesaat. Dia pernah ngajarin kita. Papa rohani saya, dia pernah, untuk kamu bangun mezbah itu butuh waktu yang enggak singkat, waktu yang cukup lama. Tapi kamu untuk meruntuhkan mezbah itu enggak butuh waktu lama. Butuh waktu tiba-tiba aja jatuh. Enggak butuh waktu lama. Papa saya itu pernah bilang ini, kamu sudah bertobat ya, jangan seperti Yudas. Mengkhianati Yesus, menjual Yesus, jangan seperti Yudas. Jangan sampai kamu seperti Yudas. Menjual Yesus demi kenikmatan sesaat. Sekalipun tidak ada mata yang melihat. Jangan. Saya itu begitu saya kabur, saya sampai di rumah, saya telepon teman saya, Jim, sorry ya, loh kamu di mana? Saya pulang. Loh kok kamu pulang? Kamu gak ngehargain saya ya? Enggak, sorry. Saya udah, aku bukan seperti yang dulu. Aku bukan seperti yang dulu lagi. Aku gak bisa. Saya tahu kalau saya ada duduk di situ, pasti akan jatuh. Dibantai, ditelan itu, ditelan hidup-hidup. Saya tahu. Untung saya waktu itu, saya lihat kaca. Ada firman itu yang keluar. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Buka sama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya tahu itu bukan saya, tapi ada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan apa? Menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, Simpson itu karena ada roh Tuhan di hidupnya, dia kuat. Saya itu kenapa saya bisa kuat? Itu karena ada Roh Kudus. Saya jaga urapan saya. Kalau saya ada di situ, saya pasti jatuh. Detik ketika kita Roh Kudus itu turun, kamu akan apa? Punya kuasa. Kuasa itu dalam bahasa aslinya dunamos. Dunamos itu akar katanya dinamit. Sama dinamit fungsinya buat apa Bu Yohanes? Dinamit buat apa? Buat apa? Menghancurkan. Dulu saya bertahun-tahun saya coba berkata tidak itu ya, nggak bisa, nggak ada powernya, nggak ada kuasanya. Teman saya tuh, saya tahun 99 saya udah pernah coba pengen berhenti. Teman saya cobain, ayo keluar lagi, jatuh lagi. Ayo Natal nih tahun baru, keluar lagi, jatuh lagi, jatuh bangun. Tapi ketika saya tahun 2000 saya memutuskan untuk saya bertobat, saya lahir baru dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya punya kuasa, saya bisa berkata tidak. Jadi jaga Roh Kudus itu, jaga. Roh Kudus kalau datang itu rame-rame. Tapi kalau dia undur, dia pergi, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Simpson itu dia pikir seperti yang sudah-sudah. Ternyata roh Tuhan itu sudah undur dalam hidupnya. Roh Kudus kalau datang itu semua orang bisa ngelihat, manifestasinya kelihatan. Tapi kalau roh Tuhan itu undur, dia gak akan tahu. Seperti yang sudah diikat, dihabisin. Jadi jaga. Roh Kudus itu pribadi. Dia seorang penolong. Aku kan mengutus seorang penolong. Kalau dibilang di Yohanes, seorang penolong artinya dia pribadi enggak? Pribadi. Dia punya apa? Perasaan. Kalau saya diundang ke gereja ini, saya didiemin sama Pak Yusa. Enggak dikasih suguhan, enggak dikasih makan, enggak diajak ngobrol. Kira-kira gimana? Bye-bye lah. Sekali aja. Jadi keluarga di sini, gereja ini,
Harus kita menciptakan seperti keluarga. Kalau ada jiwa yang baru, sambut mereka, peluk mereka. Ya, peluk mereka. Anggap mereka itu saudara kita. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba suatu saat mereka hidupnya bisa jadi konglomerat. Atau jadi hamba Tuhan besar. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita doakan mereka. Supaya ketika mereka terpuruk. Saya berdoa buat Bro Alek ya. Saya doakan. Suatu saat dia akan jadi hamba Tuhan besar. Bro Han, suatu saat jadi hamba Tuhan. Ruben, suatu saat jadi hamba Tuhan besar. Minimal jadi konglomerat lah. Ajak-ajak saya makan ya. Ajak-ajak saya makan. Minimal jadi konglomerat. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang Tuhan kirim bawa ke sini. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba one day mereka hidupnya dilawat oleh Tuhan berubah. Karakternya berubah. Ya, takut akan Tuhan itu siapa kita di tempat gelap. Siapa kita di tempat tersembunyi. Itu takut akan Tuhan. Ingat, iblis itu licik. Dia kalau nggak bisa tarik kita, dia akan apa? Dia akan dorong kita nih, didorong. Ini mimbar ini kalau saya dorong pelan-pelan, jatuh nggak? Jatuh. Iblis itu kalau nggak bisa tarik kita, ini terlalu jauh nih kalau saya tarik. Kelamaan nih. Saya dorong aja nih. Dorong aja. Kalau saya tarik ke masa lalu nggak bisa, saya dorong aja nih pelan-pelan. Jatuh ke jurang. Buka sebentar di Kejadian 6. Kejadian 6. Manusia itu ya, kecenderungannya itu menyimpang. Itu manusia. Manusia ini manusia daging. Kita ini manusia roh, bukan manusia daging, bukan manusia duniawi. Kita manusia rohani, punya tubuh dan jiwa, tinggal di bumi, tidak boleh duniawi. Manusia ini punya roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini kalau nggak dikendalikan sama firman Tuhan, itu kecenderungannya itu menyimpang. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan iniquity. Jadi kecenderungannya manusia itu pengennya nyimpang, pengennya miring. Kalau bisa itu miring-miring. Nah iblis itu kalau nggak bisa tarik, dia dorong kita supaya kita bergeser. Nah kalau bergeser, ya enak itu, ditelen sama dia. Hati-hati tipuan iblis. Iblis kalau nggak bisa tarik kita ke masa lalu, dia akan dorong kita. Dia kalau nggak bisa membuat kita jadi jahat, dia akan dorong kita. Kamu seolah-olah kamu ini orang benar. Kita merasa paling benar, paling hebat, paling rohani, paling suci, paling kudus, paling pinter. Jatuh nggak? Jatuh nggak? Tipuan iblis tuh. Hati-hati dengan tipuan iblis. Ya, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perzinahan itu dengan kemiskinan itu saudara kembar, Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, perzinahan dan kemiskinan itu saudara kembar. Mike Tyson, saya ingat, Mike Tyson itu tahun 1991, dia ini lagi garang-garangnya, dia lagi gar-garnya, lagi kuat-kuatnya. Mike Tyson. Itu kalau tarung tuh ngadepin Pak Purbaya begini, udah tangannya begini, sebentar aja Pak Purbaya. Si leher beton. Pak Yusa ini badannya gede, Ruben badannya gede gitu. Ngadepin, ayo naik ke atas ring. Sebentar aja jatuh. Mike Tyson itu ya, itu kalau dibilang perzinahan sama kemiskinan saudara kembar itu betul sekali. Mike Tyson itu waktu dulu sebelum dia itu jatuh sama yang namanya perzinahan, kuatnya minta ampun. Musuhnya naik ke atas ring 1 menit, jatuh. Uang itu mengalir ke hidupnya, dia itu miliaran. Tapi ketika tahun 1991 dia jatuh sama yang namanya Desiree, dia merkosa, Miss Black ini diperkosa sama dia. Dia akhirnya apa? Di penjara. Masuk di penjara, 3 tahun dia di penjara. Tuntutan 10 tahun, di penjara 3 tahun. Di penjara, dia keluar penjara, miskin, naik ke atas ring, dipukulin,
Cuman buat apa? Buat bayar utang. Itu Mike Tyson. Ya, jadi perjinahan dengan kemiskinan itu saudara kembar. Hati-hati sama tipuan iblis. Jangan bilang sama orang-orang Kristen, gak ada surga, gak akan percaya. Kalau kita dibilang gak ada surga, kira-kira kita percaya gak? Oh, kita ke surga juga kita ngejar surga kok. Betul gak? Jangan bilang sama orang Kristen kalau gak ada surga. Mereka gak akan percaya. Ingat, iblis itu kalau nipu itu luar biasa. Bilang aja sama anak-anak Tuhan, neraka gak ada. Kalau neraka nggak ada, orang itu akan seenaknya sendiri, dia akan melakukan apa? Dosa. Dosa, zina, nipu, ya, bohongin, rampok, judi, mabuk. Sementara apa? Surga tetap ada, saya tetap beribadah, saya tetap nyari Tuhan. Surga ada kok. Tapi neraka kan nggak ada. Nah kalau neraka nggak ada, apa? Saya sambil mengejar surga dengan kekuatan saya sendiri, di satu sisi saya melakukan dosa dengan semau-mau saya sendiri. Hati-hati, jangan kompromi. Tipuan iblis itu luar biasa. Iblis kalau nggak bisa membuat kita jahat, dia membuat kita merasa paling benar. Hati-hati, kalau orang merasa paling benar, hati-hati. Silahkan kamu melayani, silahkan kamu datang ke ibadah di gereja, tapi karaktermu jangan pernah berubah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis itu dilambangkan seperti ular. Lihat sifatnya ular, tahu ya sifatnya ular. Ular itu gimana? Hanya apa? Ganti apa? Hanya ganti kulit. Tapi dalamnya nggak pernah berubah. Kulitnya boleh ganti. Dalamnya berubah nggak? Hatinya itu nggak pernah berubah. Karakternya nggak pernah berubah. Itu ular. Iblis itu lambangnya seperti ular. Ular itu kalau mau besar, dia makan siapa? Temannya dimakan. Temannya dimakan. Bila perlu istrinya dimakan. Istrinya ditipu. Papa saya itu ya pernah bilang gini, kamu jangan pernah bisnis sama orang yang rumah tangganya berantakan. Itu papa saya tuh. Hari ini papa saya udah meninggal. Papa saya wanti-wanti, kamu jangan pernah bisnis sama orang yang rumah tangganya berantakan. Saya coba nekat. Ternyata apa? Jatuh benar, saya ditipu. Loh kok begitu ya? Loh, istrinya aja ditipu, apalagi orang lain. Apalagi kamu, istrinya aja dibohongin. Jangan lagi kamu dimakan itu pasti sama dia. Gitu. Ya, papa saya itu wanti-wanti. Kamu jangan pernah bisnis sama orang yang rumah tangganya berantakan. Cerai rumah tangganya, jangan pernah bisnis sama mereka. Ya. Itu kata-kata papa saya itu jadi legacy buat saya, legacy iman buat saya. Itu saya toreh di hati saya. Ada orang yang ke gereja nyanyi nyembah Tuhan nih. Nyanyi nyembah Tuhan, angkat tanganku, angkat haleluya, gemeter-gemeter. Tapi ketika pulang di parkiran ribut sama tukang parkir. Angkat tangan, gemeter-gemeter, merinding-merinding nih. Merinding-merinding. Pulang sampai rumah, buat satu rumah merinding. Ya, bawa mobil, bawa motor, geber-geber. Geber-geber. Padahal di gereja, nyembah Tuhan. Angkat tangan merinding-merinding, didoain sama Pak Yusa. Nangis. Sampai keluar ingusnya semua, keluar macam-macam tuh. Cairan keluar semua. Ya. Dilayanin, dipeluk, cairan keluar semua, dilayanin, muntah-muntah itu ya, keluar semua. Tapi hidupnya berubah nggak? Enggak. Pulang gimana? Di jalan, kebut-kebutan. Kebut-kebutan. Buat orang jadi merinding. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ibu-ibu nih. Ini kan tadi anak muda ibu-ibu. Kalau angkat tangan doa merinding-merinding. Tapi kalau ke pasar, nawar itu cabai tuh. Sampai pedagangnya sampai gemeteran, sampai merinding-merinding. Merinding sampai, ya ampun, astagfirullah. Sampai merinding-merinding. Ya. Ini ibu-ibu tuh. Di sini sih nggak ada. Nggak ada satu maksudnya.
Ibu-ibu itu nalurinya kalau nggak nawar kan nggak enak, harus nawar. Tapi saya punya istri itu beda loh. Istri saya, kalau beli dia dapat warisan dari mamahnya. Kamu kalau bisa, kalau beli nggak usah nawar. Mama mertua saya. Turun ke istri saya. Kadang-kadang dia pengen nawar, kadang-kadang ya sudahlah. Kadang-kadang malah kembalian, udahlah kasihin. Beli koran 2.000, beli 2, uangnya 5.000, udah kembalinya kasihin. Di lampu merah, dibaca nggak korannya? Enggak. Ditaruh buat apa korannya? Ditaruh di lemek, buat lemek. Buat lemek kalau lagi itu apa? Di dapur, lagi masak, buat lemekan. Supaya minyaknya itu nggak kemana-mana. Kembali 1.000 kasihin lah, nggak apa-apa. Nggak usah tawar. Loh ini kan sudah jam berapa ini? Kan udah sore, harusnya separuh harga dong. Tawar. Itu membuat sampai si pedagang sampai merinding-merinding. Nah, jangan begitu. Di sini nggak ada. Ya, nggak ada. Di pasar banyak. Ya, di pasar banyak. Bapak-bapak nih yang bisnis ya. Di gereja angkat tangan, merinding-merinding gitu ya. Wah, angkat tangan, gemeteran, merinding-merinding. Tapi wah, kalau nulis cek selalu kosong, blong terus. Janji mau transfer, di telepon, wah nggak ada. Buat orang jadi gemeteran nih, pengen mukulin. Ini udah janji mau bayar. Kita yang punya uang kita tagih aja kok sampai kayak kita ngemis-ngemis minta uangnya kita sendiri. Giliran udah datang, Mbok ya temuin kayak ngumpet malahan. Jangan ya, temuin. Saya maaf, saya belum ada uang. Tolong saya meleset, saya minta waktu. Tolong, saya kasih kesempatan. Minta deadline. Kalau sampai tanggal 24 saya nggak bisa bayar, minggu depan saya nggak bisa bayar, tolong saya boleh dihitung per hari berapa. Karena Tuhan harus seperti itu. Jangan kabur. Ya, jangan kabur. Hati-hati sama tipuan iblis. Iblis nggak bisa mencobai kita jatuh dalam dosa. Iblis mencobai kita jatuh dalam yang namanya kompromi. Hati-hati. Kalau kita nggak bisa jatuh dalam dosa, kompromi aja nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa. Itu di Kejadian 2. Hawa waktu digoda itu yang, bukankah buah dalam taman ini nggak boleh dimakan? Oh, semua buah dalam taman ini boleh aku makan. Kecuali buah yang ada di tengah-tengah itu. Aku nggak boleh, ngeraba pun aku nggak boleh. Buah pengetahuan. Oh, nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa. Kamu nggak akan mati, justru kamu akan seperti Allah. Hati-hati, kalau iblis nggak bisa cobai kita jatuh dalam dosa, dia akan cobai kita jatuh dalam yang namanya kompromi. Kompromi sama dosa kecil sama besar sama nggak? Sama aja. Hati-hati. Pak Pendeta pesan kalau pacaran nggak boleh cium bibir. Loh, kalau cium bibir nggak boleh. Loh, saya kan udah pacaran. Kalau saya cium pipi kan nggak apa-apa. Cium kening kan nggak apa-apa. Yang penting kan nggak cium bibir. Nah, hati-hati. Ya. Kalau iblis nggak bisa cobai kita jatuh dalam dosa, dia akan cobai kita jatuh dalam yang namanya kompromi. Berpelukan nggak boleh, kata Pak Yusa. Bu En udah wanti-wanti. Kamu kalau pacaran berpelukan nggak boleh. Oh, kalau gandengan tangan kan nggak apa-apa, remes-remes sedikit kan nggak apa-apa. Aduh, remes-remes pegang paha. Gandengan tangan kan nggak apa-apa, yang penting kan aku kan nggak berpelukan kan. Hati-hati. Jangan pernah yang namanya sekali-kali. Jangan pernah kompromi. Saya nggak tahu ya, budaya di Indonesia itu orang pacaran aja ya. Pacaran nih. Kalau mau pamitan, pacarnya diantarin kerja itu ya. Mesti pakai cium tangan dulu. Itu benar ya, budayanya seperti itu ya Bu ya. Pamitan tuh sama pacarnya cium tangan dulu. Ya kenapa sih harus ciuman tangan? Nah kalau cium pipi, cium bibir kan malah nggak jadi pamit itu. Iya kan, makanya cium tangan.
Ya, saya lihat wajah-wajahnya di sini, ada nggak yang dulu pacaran benar-benar kudus, jaga, holy, benar-benar ada nggak? Saya lihat wajah-wajahnya kayaknya udah nggak ada yang lulus semua ini. Termasuk mungkin saya juga. Ya, hati-hati kalau iblis itu nggak bisa cobai kita jatuh dalam dosa. Hati-hati, kita akan jatuh dalam yang namanya kompromi. Saya punya teman di Semarang. Namanya kebetulan sama istri saya. Hari ini dia jadi hamba Tuhan. Dia berketetapan. Itu selama pacaran 3 tahun, tidak ada yang namanya gandengan tangan. Wah, radikal banget. Wah, saya salut sama dia. Pacaran itu gandengan tangan enggak. Jadi kalau pacaran ketemu itu gimana? Iya punya cuman boncengan aja. Boncengin. Kayak orang berteman aja. Dia bilang gini, saya lebih baik pacaran setelah nikah. Daripada saya pacaran dulu baru nikah. Nah banyak sekali orang kan setelah nikah kayak Tom and Jerry kan. Tom and Jerry kayak musuh ini. Musuh bebuyutan. Dulu waktu zaman pacaran aja kalau kesandung, itu kesandung, yang dimarahin batunya, dimarahin mesbahnya, yang dimarahin apa? Mimbarnya. Oh begitu setelah menikah, oh, matamu di mana ya? Kamu nggak ngeliat ya? Ngeliat gitu loh. Nah, dia itu ya sampai dia bilang gini, saya menetapkan, saya mau pacaran berbeda dengan orang-orang dunia. Saya tidak ada yang namanya gandengan tangan. Makanya waktu dia datang ke altar itu, diberkatin, datang ke gereja diberkatin. Saya ngelihat dia itu, wah luar biasa. Urapannya itu benar-benar, waktu saya ngelihat dia waktu wedding kiss itu ya, waktu dia cium, dia buka cadarnya dia cium, itu wedding kiss dia yang pertama kali. Itu first kiss-nya dia. Nah sementara kita ini, wah belum pacaran aja mulutnya udah maunya, manyun pengennya nyosor terus. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau iblis nggak bisa cobai kita jatuh dalam dosa, dia akan cobai kita jatuh dalam yang namanya kompromi. Catat baik-baik. Kompromi sama dosa sama. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak Halim, orang Kristen judi boleh nggak? Oh ya nggak boleh. Pak Isa dulu kan hobinya juga judi juga ya. Boleh nggak judi? Nggak boleh. Kalau judi kecil-kecilan boleh nggak? Loh itu namanya yudi, bukan judi. Nanti kamu nggak masuk surga, masuknya yurga nanti. Kamu nggak sampai ke surga, kamu pikir surga ada, ternyata karena kamu main kecil-kecilan, kan namanya judi. Ya toh? Masuknya bukan surga tapi yurga itu, meleset ke tetangga sebelah. Memang di Alkitab nggak ada ditulis dilarang berjudi, nggak ada. Yang ada kan di kitab Roma Irama 6 ayat 66 ya. Oh, Bu Tuti apal ya lagunya ya? Gimana Bu Tuti? Ya. Ya hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Hati-hati sama yang namanya kompromi. Jadi Daud itu waktu dia jatuh dalam dosa, itu Tuhan sayang nggak sih sama Daud? Oh sayang banget. Daud sayang banget. Kalau Daud itu nggak sayang, Tuhan nggak kirim Nabi Nathan dalam hidupnya. Daud itu dikirim Nathan dalam hidupnya. Makanya dalam hidup kita, kekristenan kita butuh yang namanya Nathan dalam hidup kita. Berani orang yang berani bersuara, berani negur. Mungkin istri kita, mungkin teman kita, mungkin saudara seiman kita. Butuh itu siapa tahu itu Nathan dalam hidup kita yang Tuhan taruh supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Daud itu ketika dia ditegur sama Nabi Nathan, dia apa? Dia menyesal dan bertobat. Nah kalau Saul ditegur sama Nabi Samuel, dia apa? Dia koyakkan tuh bajunya orang lain, jubahnya orang lain, puncak jubahnya dia koyakkan. Daud beda. Daud ketika dia dicobai, dia jatuh dalam dosa, ya, dia berzina, dia jatuh dalam dosa, dia beda, dia bertobat. Bahkan kalau dia merasa dia salah, dia sedih, dia merasa berdosa, dia koyakkan jubahnya dia sendiri. Dia nggak koyakkan jubah orang lain. Itu Daud. Daud itu berbeda dengan Saul. Ya. Jadi lebih baik itu kebenaran yang menyakitkan
daripada kebohongan yang manis. Setuju ya? Lebih baik kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang manis. Amsal juga berkata gini, teguran itu adalah kasih yang tersembunyi. Ya, jangan sampai ada orang yang mencium tapi punya maksud yang lain. Ya, punya seolah-olah kayaknya manis tapi dia punya maksud lain. Jadi lebih baik itu apa? Kebenaran yang menyakitkan. Gak apa-apa, dapat kebenaran menyakitkan gak apa-apa. Daripada kebohongan yang manis. Kita tersinggung sama firman gak apa-apa. Yang gak boleh kita kepahitan, kecewa, sakit hati sama firman. Tersinggung sama firman, ya gak apa-apa. Firman is firman, firman adalah kebenaran. Yang gak boleh kita kepahitan sama firman. Gak boleh. Amin. Satu dosa kuno. Ya, satu dosa kuno yang sudah ada sebelum gereja mula-mula ada. Yaitu apa? Perzinahan. Hati-hati sama yang namanya perzinahan. Lihat kalau zaman Lot itu ya, zaman Lot. Lot itu tinggal di daerah apa? Sodom dan Gomora. Boleh nggak Lot tinggal di Sodom dan Gomora? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Sodomnya tinggal di hatinya Lot. Makanya Tuhan bilang, keluar kamu. Karena ini bangsa ini sudah bejat, lari. Alkitab berkata dia itu sudah lari loh. Istrinya Lot itu sudah lari. Sudah lari, dari 8 orang ini sudah lari sampai ke Soar. Itu perjalanan kurang lebih 2 hari. Dia sampai tiba di Soar. Ketika dia sampai di Soar, terus akhirnya apa? Soar itu kota yang kecil. Akhirnya apa? Istrinya apa? Noleh ke belakang. Dia lihat ke belakang. Artinya hatinya dia masih ada di mana? Di Sodom. Boleh dia tubuhnya keluar. Keluar dari Sodom. Tapi hatinya ada di Sodom. Gak apa-apa, kita tinggal mungkin di sekitar Gang Sadar ya gak apa-apa. Kita ibadah di sekitar daerah kayak gini gelap ya gak apa-apa. Kita tinggal di Sodom gak apa-apa. Yang gak boleh Sodomnya itu jangan tinggal di hati kita. Itu gak boleh. Dia menoleh ke belakang. Tuhan kasih 10 perintah Allah itu tujuannya apa? Coba. Dulu saya pikir ya, saya ini karena anak laki, disayang sama orang tua saya, orang tua saya ini terlalu overprotective itu ya sama saya. Jadi akhirnya saya mau keluar kemana-mana dibatasin. Nah saya nggak bisa. Saya coba pengen bebas. Sampai akhirnya saya jauh. Jadi saya baru ngerti ternyata Tuhan kasih 10 perintah Allah itu ternyata bukan supaya kita ini terikat. Tapi supaya kita ini merdeka dari yang namanya dosa. Manusia dibilang jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Malah apa? Malah melakukan. Jadi ketika manusia coba pengen bebas, ternyata malah dia terikat sama yang namanya dosa. Sifat dosa itu apa? Mengikat. Hati-hati. Hati-hati. Ketika saya pengen bebas, saya justru terikat. Saya ada cerita ya. Di Thailand itu ada satu daerah. Ada satu daerah, ini daerahnya ini udah kayak Sodom dan Gomora. Semua penduduknya ini satu desa ini hampir semua penduduknya itu positif HIV. Saya kemarin di grup itu yang dapat kiriman bahwa ternyata itu Purwokerto ini Banyumas termasuk tingkat ketiga tertinggi di Jawa Tengah dengan kasus HIV dan AIDS. Ini di Thailand ini ya. Ada satu desa, satu daerah. Ini hampir semua penduduknya ini udah positif HIV. Dan sampai akhirnya orang yang negatif ini malah diusir. Ada yang negatif nih. Ada yang hidupnya benar. Diusir, kamu jangan tinggal di sini dah. Udah, kamu kabur aja. Pindah aja kamu ke kampung sebelah, ke desa sebelah. Ini daerahnya ini udah daerah bejat semua. Jangan tinggal di sini. Malah kamu nanti tercemari sama saya. Keluar aja. Keluar, jangan tinggal di sini. Itu di Thailand. Ya, hati-hati. Hati-hati kemarin, kalau nggak salah, Ruben pernah info ke ini ya. Ternyata kasus di mana? Di Purwokerto ternyata tinggi ya, betul ya. Hati-hati. WHO itu pernah kasih statement gini, ABCD, supaya orang tidak terinfeksi HIV.
Ada yang namanya ABCD. A-nya itu abstain to sex. Jangan melakukan seks. Kalau sampai nggak bisa abstain to sex, pakailah yang B. B itu apa? Be faithful to one person. Kamu setia sama satu pasangan. Kalau kamu nggak bisa menahan seks, kamu masih melakukan seks. WHO bilang gini, kamu pakai yang B. Be faithful to one person. Kamu setia sama satu pasangan. Kalau sampai kamu nggak bisa setia sama satu pasangan, pakai yang C. C apa? Constantly to use latex condom. Jadi artinya itu WHO itu dia sudah melegalkan. Karena dunia ini sudah benar-benar bejat. Dan Purwokerto ini, Banyumas ini, kita perlu berdoa lah buat Purwokerto. Jangan cuman kita mahir, jago ibadah di sini, ternyata kita di luar kita bodoh. Kita ngelihat orang-orang di luar sana masih yang butuh kita layani. Banyak di luar-luar sana. Menangkan mereka, hidup mereka. Tarik hidup mereka kembali. Yang sudah dalam Tuhan, ya nggak usah kita pindahkan. Yang belum dalam Tuhan, tarik, masuk kembali lagi ke gereja ini. Rebut jiwa mereka. Ternyata di Purwokerto ini kasusnya tinggi banget setelah Solo. Kasusnya tinggi banget. Ya. Boleh saya masih lanjut boleh Pak Ishak? Boleh ya? Ya. Katanya jam 2 ada itu ya Pak ya? Masih aman ya Pak? Aman. Jadi kita harus benar-benar kita berdoa, tadi kan kita udah benar-benar berdoa buat bangsa, buat kota. Gimana kita bisa menangkan kota? Ya caranya apa? Kita bersinar. Nyalakan apa? Nyalakan api, nyalakan terang. Kita ini harus jadi terang. Bukan sok terang ternyata kita redup. Kita harus benar-benar, kita nih harus benar-benar berbeda. Nyalakan terang. Ya. Ini saya akan tutup. Ada satu cerita. Bahwa ternyata berhenti itu adalah sebuah kemajuan. Ya, berhenti adalah sebuah kemajuan. Saya tadinya nggak bisa nyerna kata berhenti adalah sebuah kemajuan. Biasanya kan kecepatan itu identik sama yang namanya kemajuan. Orang maunya cepat. Itu maju artinya. Kalau yang namanya cepat artinya maju. Ternyata itu salah. Dalam hal ini berhenti adalah sebuah kemajuan. Kalau kita misal ada di jalan yang salah, jalan kita harusnya kita ke sini. Tapi kita sudah menyimpang ke sini. Kalau kita semakin kita cepat kita jalan, semakin cepat kita lari, semakin kita tersesat enggak? Semakin kita cepat tersesat, semakin kita apa? Enggak selamat. Sekalipun kita kalau lambat, kalau kita ada di jalan yang tepat, pasti kita akan selamat. Jadi ketika kita sudah ada di jalan yang salah, berhenti adalah sebuah kemajuan. Kalau kita jatuh dalam dosa, hari-hari ini kita sudah salah jalan kita, berhenti itu adalah sebuah kemajuan. Berani kita berhenti. Berhentilah. Jangan sampai tunggu besok, jangan sampai tunggu lusa. Takut akan Tuhan itu bukan takut kalau ketahuan. Takut akan Tuhan itu dimanapun, kapanpun kita percaya bahwa ada mata yang melihat siang dan malam melihat kita. Itu takut akan Tuhan. Coba saya cerita sedikit ya. Ada satu orang warga negara Amerika. Ini kisah nyata, ada warga negara Amerika berkulit hitam, lahir di Michigan 1959. Dia di puncak karirnya dia didiagnosa positif HIV. Di puncak karirnya dia. Top dulu. Justru di top-topnya dia di usia 32, ternyata dia didiagnosa terdeteksi dia positif HIV. HIV itu tahu nggak artinya HIV apa? Bukan hasrat in vivis ya, Bu Yohanes ya. HIV itu bukan hasrat in vivis ya, akibat kedinginan di belakang gitu ya, bukan. HIV itu human immunovirus ya. Jadi virus yang menggerogoti sistem kekebalan tubuh, itu HIV. Kalau kita nggak diobatin, itu akan masuk satu fase namanya AIDS.
Jadi HIV dengan AIDS itu beda. AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu AIDS. Kumpulan gejala, beberapa gejala-gejala penyakit yang diakibatkan apa? Rusaknya antibodi kita, kekebalan kita. Orang ini didiagnosa terdeteksi HIV di tahun 1991. Dan ketika dia dideteksi, akhirnya dia apa? Dia coba tes lab. Dites, hasilnya positif. Dia coba cari lab yang lain, misal ke lab Prodia, lab yang paling valid, dites, hasilnya positif. Cari lagi lab yang lain, lab Labora mungkin ya, dicek lagi, hasilnya positif juga. Pindah keluar kota, cari lab yang lain, dia seolah-olah nggak percaya. Aku ini atlet, aku sehat kok, aku kok bisa begini ya. Akhirnya dia pergi keluar kota, dicek lagi, hasilnya apa? Positif. Diadu sama reagen yang sama, ternyata hasilnya positif. Akhirnya apa? Ya sudah, saya terima. Artinya saya benar-benar saya terdeteksi positif HIV. Akhirnya dia memutuskan, dia berhenti dari pekerjaannya, dari profesinya. Dia open statusnya sama timnya bahwa dia lagi ada masalah dengan kesehatan dia. Dan ada salah satu dokter yang bilang, gak apa-apa, ini bukan akhir dari hidupmu, ini justru awal dari hidupmu. Saya akan dampingi kamu, saya akan support kamu. Saya akan dampingi kamu. Ini bukan akhir dari hidupmu, justru awal hidupnya kamu. Saatnya kamu berhenti, mulailah kamu cari Tuhan. Harapkan Tuhan, percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Saya akan dampingi kamu, saya akan support kamu. Tahun 2000, dia tampil di kesaksian di TBN, Trinity Broadcasting Network ya. Dia tampil di TV TBN, dia tampil. Dia bersaksi. Di Kejadian 1 ayat 26 dia bilang gini, Tuhan menciptakan saya berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, semua binatang merayap, termasuk virus saya ada di bawah telapak kaki saya. 9 tahun dia jaga hidupnya bersih. Dia minum obat, dia mencari Tuhan, dia jaga hidupnya bersih. Tahun 2000 akhirnya dia kesaksian. Ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Kesaksiannya jadi berkat bagi banyak orang. Virus saya ada di bawah telapak kaki saya. Hari ini dia punya istri. Next slide. Next slide. Hari ini dia punya istri. Istrinya negatif. Dia punya anak 3. Anaknya juga sehat negatif. Next. Next slide. Anaknya sehat. Dan dia berkata gini, saya tidak pernah menyesal dengan masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Justru lewat masalah ini, saya bisa kenal sama Tuhan. Justru lewat masalah ini, saya bisa menghargai orang lain. Justru lewat masalah ini, saya punya belas kasihan terhadap orang lain. Justru lewat masalah ini, saya bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Justru lewat masalah ini, Tuhan bisa bawa saya kemana-mana. Dia punya private jet. Next. Next. Dia punya private jet. Sebelumnya. Dia punya private jet. Ini private jetnya dia, dikasih nomor di lambungnya itu ya. Itu nomor punggung dia. Waktu dia jadi atlet basket, dia bernama Magic Johnson ya. Kalau kita tahu namanya Magic Johnson. Di lambungnya ditulis, ini nomor dia waktu dia jadi atlet. N32 MG Foundation. Dia mendirikan
foundation, yayasan MG Foundation. Dan dia dipercaya jutaan US dollar. Dia berkampanye keliling pakai jet pribadinya dia. Dia berkampanye keliling ke dunia, bersaksi di mana-mana. Dia punya program preventif, advokasi. Ya. Dia memberikan informasi tentang stigma dan diskriminasi. Dia berkampanye kemana-mana. Dan dia bilang bahwa orang dengan status HIV dan AIDS itu masih boleh yang namanya menikah. Boleh beragama, boleh dapat layanan kesehatan, boleh dapat layanan pendidikan. Cuman satu kewajibannya, tidak boleh menularkan sama orang lain. Termasuk sama pasangan sendiri, tidak boleh. Dan dia berkata di 1 Korintus 13 ayat 13. Alkitab berkata, tinggal ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Jadi kasih itu mengalahkan segalanya. Dia sampai bilang gini, kalau semisal dari 50 juta orang di seluruh dunia terdeteksi dengan HIV dan AIDS, dia menikah dengan satu pasangan, setia sampai mati seumur hidup. Virus itu yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Dia setia hidup sampai mati. Virus itu akan hilang dengan sendirinya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Kasih itu mengalahkan segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Kudus itu sebuah perintah, bukan pilihan. Kudus itu bukan berarti kita tinggal di atas gunung, kita nggak ketemu sama orang. Kudus itu sebuah perintah. Ya, jadi kita harus hidup benar-benar kudus, takut akan Tuhan. Kudus itu artinya kita dipisahkan. Tuhan mau pakai, ibarat kalau ada gelas, 100 gelas, itu kudus itu dipisahkan. Kalau ada satu gelas yang bersih, dia pasti akan dipakai. Mau enggak Bu Nia minum pakai gelas yang kotor? Mau enggak? Enggak mau. Kudus itu artinya dipisahkan dari yang kotor. Magic Johnson ini, ownernya itu seorang yang suka main perempuan. Jerry Buss itu dia seorang yang suka main-main sama perempuan. Dan pepatah Turki berkata, ikan itu busuk itu dimulai dari apa? Kepala. Kalau kepalanya busuk, pasti bawahnya juga ikut busuk. Dan ternyata Magic Johnson itu dia juga kesukaannya juga sama, main perempuan. Jadi kita harus benar-benar hari-hari ini udah semakin singkat. Kita jaga kemerdekaan kita. Jangan sampai kita menyerahkan kemerdekaan kita ini untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita diperbudak sama yang namanya dosa. Darah Yesus sudah tercurah Bapak Ibu Saudara buat kita semua. Darahnya begitu mahal. Alkitab berkata kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Kalau yang punya surga dan bumi berkata darahnya itu mahal, berarti artinya itu betul-betul itu benar-benar itu mahal. Yang punya surga aja bilang mahal, artinya benar-benar darahnya itu mahal. Jaga kekudusan, jaga karakter kita, bangun karakter kita. Jangan kompromi sama yang namanya dosa. Ingat, hati-hati sama yang namanya tipuan-tipuan iblis. Hari ini saya berdoa kita semua di tempat ini, termasuk saya, kita semua jadi orang-orang yang dimerdekakan. Dan kita menjaga, memperjuangkan kemerdekaan kita. Untuk satu, takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada melihat kita siang dan malam. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Mari kita tundukkan kepala. Ora basyikara badam. Ora basyikara.
sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup. Sampai akhir di hidup, tetap menyembah, melayani-Mu Tuhan seumur hidup. Oh, sampai yes Lord, ku tetap Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, cek hati kita masing-masing. Mungkin kalau ada mezbah-mezbah di dalam hidup kita yang sudah mulai runtuh atau mungkin hancur, mari mulai pagi hari ini, sebelum ibadah ini selesai, kembali bangun mezbah yang sudah hancur ini. Atau mungkin kita sudah tetap mempertahankan, terus jaga dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terus tetap jaga Bapak Ibu Saudara. Ketika hari-hari yang tidak mudah ini, Tuhan sedang melihat ketekunan dan ketaatan kita. Mungkin ketika kita hidup nyaman, kita diberi banyak, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kita diproses sama Tuhan, serba sedikit, untuk mengucap syukur itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita untuk setia, bukan hal yang mudah. Biar pagi hari ini menjadi komitmen kita untuk kita kembali hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup untuk takut akan Tuhan, mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Allah itu adalah kudus Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita kudus sama seperti Dia adalah kudus. Kudus itu adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Jaga hidup kita. Tuhan punya destiny yang besar atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita mempergunakan, memain-mainkan, kompromi dengan dosa, bermain-main dengan dosa. Kembali. Biar sama-sama hari ini kita buat komitmen yang baru. Kita kembali kepada Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup untuk takut akan Tuhan,
berharap, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Kalau engkau mengejar Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu, maka berkat-berkat yang utama akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Oh, sampai akhirnya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita terima berkat Tuhan. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari. Tangkap pesan firman Tuhan hari ini, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupmu hari ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Hidup karena pemberian Tuhan. Jangan sia-siakan. Bahagiakan keluargamu. Dan muliakan Tuhan dengan hidupmu. Dengan apa yang ada padamu. Terima kasih kami sudah mendengar pesan-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Halim terus Engkau memberi pengertian dan hikmat terus menerus. Sehingga firman ini disampaikan boleh terus menjadi berkat buat setiap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan sukacita. Dan teruslah hidup dalam perkenanan Tuhan. Makan minummu diberkati. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha kesehatanmu diberkati Tuhan. Dan teruslah bersekutu dengan Tuhan. Taburanmu diberkati Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Jangan takut, jangan gentar hatimu. Asalkan Tuhan bersamamu, keselamatan ada di pihakmu. Pulanglah dengan sukacita dan nikmati segala berkat. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang menerima berkat Tuhan katakan